Kisah kali ini kita akan mengisahkan tentang siapa pemilik sapi betina dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah adalah surat kedua di dalam Al-Quran yang memiliki 286 ayat, 6.221 kata dan 25.500 huruf. Hal tersebut menjadikan Al-Baqarah sebagai surat terpanjang di dalam Al-Quran. Al-Baqarah sendiri memiliki arti sapi betina. Kisah sapi betina dalam Al-Baqarah ini berlatar belakang di masa dakwahnya Nabi Musa alaihi salam kepada kaum Bani Israel. Ketika itu ada orang yang sangat kaya raya dari kaum Bani Israel. Orang ini sudah berusia tua dan tidak memiliki anak. Artinya ketika ia meninggal dunia nanti tidak ada ahli waris yang berasal dari darah keturunannya. Maka yang menjadi ahli waris akan hartanya kelak adalah saudara-saudaranya. Tidak ada riwayat yang menyebutkan siapa nama laki-laki tua ini. Namun berdasarkan pendapat para ahli sejarah namanya adalah Syamun. Ketika itu salah satu dari saudara sepupunya itu bernama Uhaihah sengaja menunggu agar kematian cepat datang kepada Syamun, supaya ia bisa cepat mendapatkan harta warisannya. Ia memang menunggu warisannya karena ia adalah orang yang fakir. Ketika itu keluarga Uhaihah hidup dalam kemiskinan. Ditunggu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ternyata maut tidak juga menjemput Syamun. Akhirnya atas godaan dari Saitan terbesit suatu rencana di hati Uhaihah untuk membunuh saudara sepupunya ini. Dia berkata, lebih baik ku bunuh saja Syamun ini, supaya aku dan keluargaku bisa cepat mendapatkan harta warisan darinya. Tibalah hari di mana Uhaihah akan melakukan aksi bejatnya ini. Dia pun membunuh Syamun. Lalu, untuk menutupi kesalahannya Uhaihah membawa jasad Syamun ke pinggir kota. Tujuannya agar orang-orang di antara dua kota itu saling menuduh satu sama lain. Sahabat beriman, perlu diketahui, kaum Bani Israel ini terdiri dari 12 kabilah, yang mereka ini mempetak-petakan wilayahnya. Jadi, jasad Syamun diletakkan di antara dua kabilah wilayah Bani Israel. Ketika suatu pagi jasad Syamun ditemukan oleh seorang warga yang lewat di daerah itu, maka saat itu ia mengenali jasad manusia yang bernama Syamun. Lalu ia pergi kepada saudara sepupunya untuk memberitahu kejadian tersebut. Orang ini berlari ke rumah Uhaihah, kemudian mengabarkan bahwa Syamun ditemukan tewas di perbatasan. Agar tidak dicurigai, Uhaihah pura-pura terkejut, dan dia menangis dengan kerasnya. Selain berpura-pura sedih, Uhaihah juga menuduh bahwa penduduk kota sebelahlah yang telah membunuhnya. Ketika itu, Uhaihah juga menyeru kepada masyarakatnya untuk berbondong-bondong mendatangi penduduk kota sebelah untuk mempertanggungjawabkan hal itu. Mengetahui kota sebelah akan diserang oleh penduduk Uhaihah, maka mereka bersiap perang. Akhirnya ketika itu kedua kabilah itu semakin memanas, dan mereka saling menuduh satu sama lain. Ketika sudah mau dimulainya peperangan, tiba-tiba datang seorang kakek yang berusaha meredam emosi kedua kabilah ini. Kakek itu berkata, "Saudara-saudara sekalian, jangan biarkan Saitan menguasai diri kalian. Bukankah di tengah-tengah kita ada seorang rasul? Mengapa kita tidak pergi menemui Nabi Musa alaihi salam untuk menanyakan keadilan akan tragedi ini?" Ujar sang kakek. Akhirnya kedua kabilah ini beramai-ramai menemui Nabi Musa alaihi salam, lalu menceritakan kronologi tragedi itu kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi petunjuk siapa pembunuh Syamun. Setelah Nabi Musa alaihi salam mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beliau memerintahkan kepada kabilah ini untuk menyembelih seekor sapi berjenis kelamin betina. Mendengar hal ini ketika itu orang-orang dari kabilah menjadi heran dan bingung. Apa hubungannya orang mati dibunuh dengan perintah menyembelih sapi? Lalu orang dari kabilah ini berkata, "Ya Nabiullah, apakah engkau hendak menjadikan ini sebagai candaan?" Nabi Musa pun berkata, "Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil." Seperti yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 67. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi." Mereka bertanya,
apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 67. Dalam kejadian ini juga timbul pertanyaan kenapa harus sapi? Sebab para ulama menyatakan bahwa di dalam hati orang Bani Israel ketika itu masih menuhankan sapi. Seperti pada kisah lain diceritakan bahwa Samiri pernah membuat patung sapi untuk menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diperintahkan untuk mencari sapi betina oleh Nabi Musa alaihi salam, bukan langsung mencari, malah orang Bani Israel malah menanyakan mau sapi seperti apa, warna apa. Akhirnya ketika Nabi Musa mendengar banyak pertanyaan dari mereka tentang sapi, Nabi Musa memberikan ciri-ciri yang sulit yang terdapat pada sapi yang harus mereka cari. Nabi Musa alaihi salam berkata, carilah sapi betina yang tidak terlalu tua dan terlalu muda, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, seperti yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 68. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi itu. Dia, Musa, menjawab, Dia Allah, berfirman bahwa sapi itu tidak tua dan tidak muda tetapi pertengahan antara itu. Maka, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 68. Warga Bani Israel kemudian masih juga bertanya dan meminta agar Nabi Musa berdoa kembali dan menanyakan mau seperti apa warna sapinya. Mereka berkata, wahai Musa, berdoalah kepada Rohmu, mau seperti apa warna sapinya. Setelah mendapat petunjuk, Nabi Musa berkata, carilah sapi betina berwarna kuning pekat, tak ada warna lain kecuali kuning di seluruh tubuhnya. Dan jika ada orang yang melihat sapi ini, ia akan langsung suka. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 69. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia, Musa, menjawab, Dia Allah, berfirman bahwa sapi itu adalah sapi yang warnanya kuning tua, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 69. Karena ngeyelnya ini, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memberikan tugas yang sulit untuk kaum Bani Israel. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 70. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendakinya, niscaya kami mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 70. Akhirnya penduduk Bani Israel menyebar dan mencari sapi yang dimaksud. Sebelum melanjutkan kisah ini, kita beralih dulu ke kisah lain. Di sisi lain, pada zaman tersebut hidup seorang keluarga miskin. Sebelum meninggal dunia, ayahnya menginfakkan seluruh hartanya, dan hanya disisakan seekor anak sapi betina untuk anak dan istrinya. Artinya, harta satu-satunya mereka adalah sapi warisan ayahnya ini. Ketika anak ini tumbuh dewasa dan ia sangat berbakti kepada ibunya, setiap hari anak ini pergi ke hutan mencari kayu bakar. Kemudian dijualnya di pasar. Lalu ia belikan makanan untuk dirinya dan ibunya. Terus dia lakukan setiap hari untuk menyambung hidup dirinya dan ibunya. Pada suatu hari ibunya berkata kepada anaknya ini, sesungguhnya ayahmu dahulu telah mewariskan seekor anak sapi betina untukmu. Sapi itu ditinggalkan di hutan. Maka pergilah engkau ke sana dan ambil hakmu atas sapi betina itu. Pemuda itu pun kemudian memutuskan untuk pergi ke hutan. Didapati di sana sapi warisan ayahnya. Lalu sapi itu dibawa ke rumah untuk diberitahukan pada ibunya. Sesampainya di rumah, ibunya berkata, sesungguhnya engkau adalah orang fakir dan tidak memiliki harta. Engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari, melakukan qiyamul lail di malam hari. Oleh karena itu pergilah jual sapi itu di pasar dengan harga 3 dinar. Pemuda itu kemudian ke pasar dan menjualnya. Ketika sedang menunggu, datang seorang laki-laki. Di sini Allah sedang memuji hambanya yang soleh ini. Apakah ia amanah dalam menjalankan tugas dari ibunya? Di sini Allah utus seorang malaikat yang merubah bentuk menjadi laki-laki.
Laki-laki itu berkata kepada penjual sapi itu, "Wahai anak muda, engkau jual sapi ini berapa?" katanya. Pemuda itu menjawab, "Aku menjualnya dengan harga 3 dinar. Dengan catatan ibuku meridoinya," katanya. Lantas laki-laki ini kemudian berkata, "Aku ingin membeli sapi ini dengan harga 6 dinar. Tapi engkau tak perlu meminta persetujuan pada ibumu. Ambil saja 3 dinar secara diam-diam, dan 3 dinar sisanya berikan pada ibumu." Pemuda itu berkata, "Seandainya engkau memberikan emas sebesar sapi ini pun, aku tidak akan memberikannya kecuali dengan ridho ibuku." Pemuda ini pun pulang dan menceritakan tentang harga sapi itu kepada ibunya. Lalu sang ibu berkata, "Kembalilah ke pasar, jualah dengan harga 6 dinar atas dasar ridho dariku." Pemuda itu kembali ke pasar dan menemui malaikat yang menyamar jadi pembeli tadi, dan berkata, "Ibuku menyuruh menjual sapi ini dengan harga 6 dinar, tidak kurang tidak lebih." Laki-laki itu berkata, "Aku akan membeli sapi itu dengan harga 12 dinar, dan kau bisa ambil 6 dinar untukmu, dan 6 dinar sisanya berikan kepada ibumu, tanpa perlu ibumu tahu harga sesungguhnya." Pemuda itu menolak tawarannya dan kembali pulang untuk menceritakan harga sapi itu pada ibunya. Ibunya berkata, "Sungguh orang yang mendatangimu adalah malaikat dalam bentuk manusia, yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengujimu. Jika ia datang lagi, katakan padanya, apakah engkau memerintah kami untuk menjual sapi ini atau tidak?" Pemuda itu kemudian berangkat lagi ke pasar dan dia pun bertemu dengan malaikat yang menyamar tersebut. Lalu pemuda ini menyampaikan pesan ibunya. Laki-laki ini berkata, "Jangan jual sapi ini sampai datang suatu hari nanti akan ada orang yang membelinya atas perintah Nabi Musa bin Imran. Kemudian baru jualah sapi ini dengan harga emas seberat bobot sapi ini." Pemuda itu kemudian pulang dan tak jadi menjual sapi di pasar. Suatu hari ada orang dari Bani Israel yang datang kepadanya atas perintah Nabi Musa alaihi salam. Maka pemuda itu berkata, "Silahkan Tuan, aku menjual sapi betina warisan ayahku ini dengan harga emas seberat bobot sapi ini." Artinya, jika bobot sapi ini 1 ton, maka harganya juga emas seberat 1 ton. Orang kaum Bani Israel itu pun terkejut mendengar harga yang ditawarkan. Akhirnya mereka patungan mengumpulkan emas ini dan dibeli sapi betina itu dengan harga seberat bobotnya. Maka dibawalah sapi itu pada Nabi Musa alaihi salam kemudian disembelih. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 71. Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 71. Lalu Nabi Musa mengambil bagian paha sapi dan memukulkan paha sapi itu ke jasad Syamun. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 73. Lalu kami berfirman, "Pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu." Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Quran Surah Al-Baqarah ayat 73. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jasad yang sudah meninggal itu tiba-tiba bangun dari kematiannya. Lalu Nabi Musa alaihi salam berkata, "Wahai Syamun, siapa di antara mereka yang membunuhmu?" Dengan isyarat tangan jasad Syamun menunjuk pada saudaranya yang bernama Uhaiha. Kemudian Syamun kembali meninggal. Akhirnya diketahui siapa yang membunuh Syamun. Dan Uhaiha ketika itu ditangkap dan diberikan hukuman atas perbuatannya. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 72. Ingatlah ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu saling tuduh tentang itu. Akan tetapi Allah menyingkapkan apa yang selalu kamu sembunyikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 72. Akhir kisah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa pemuda soleh yang tiba-tiba kaya raya itu menikah dengan istri dari Syamun, seorang pedagang yang kaya raya.
Akhirnya, pemuda itu semakin kaya raya atas pernikahannya. Wallahu alam bisawab. Jadi, demikian kisah tentang sapi betina yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah. Semoga kisah ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Sahabat beriman, sekian penyampaian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah dan khilaf datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.